Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disaut ya dengan penuh semangat. Apa kabar yang di rumah nih sahabat akun surga? Ketemu lagi sama aku Sesi Idris, yang pastinya selalu ada buat kalian kalau kalian sudah subscribe, like, comment, and share. Makanya buruan like, subscribe, share, komen. Ih, Pak Ustadz, ini luar biasa Pak Ustadz saya ini. Makanya buruan, biar setiap harinya selalu ada info menarik, selalu ada cerita yang baik, selalu ada selalu ada ilmu agama yang baik-baik juga yang kita dapat dari kanal Nyantri Online ini. Nah, hari ini aku ditemenin sama teman-teman aku nih dari Sesi Idris. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nah, ada juga Pak Ustadz Mas'ud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Harus sehat, harus semangat ya. Bahagia. Bahagia, apalagi ketemu saya kan? Apalagi. Ih, bukan biasa. Kata orang, bukan lagi. Bukan lagi. Assalamualaikum teman-teman Sesi Idris. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum. Aduh, aku kalau di sebelah kanan agak beda, harus semut ya. Beda apa ya tadi kayak masuk kemana tadi gitu, serem-serem gimana gitu. Assalamualaikum. Kalau ke sebelah kanan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, seger banget. Apa kabar Sesi? Oh, harus salah tingkah gini sih. Hah? Ya, saya juga nggak ngerti Oh gimana. ya, baiklah. Alhamdulillah Kak Sameri baik. Baik. Alhamdulillah, gimana usahanya Kak Sameri? Baik, gimana Jakarta Cafe gimana nih hari ini? Sesi? Hari ini Rame ya, rame banget tuh tadi aku lihat tuh. Kalau buka puasa, kita ditunggu semua ke sini nih. Biar bisa buka puasa, tempatnya di Jalan MH Tamrin, Gedung Jakarta Theater. Semua teman-teman akun surga yang mungkin mau buka puasa sekarang bisa mampir ke sini. Tuh ya, bisa mampir ke Jakarta Cafe di Jalan Muhammad Tamrin nomor 9, Jakarta Pusat. Jadi bisa di sini buka puasa bareng teman-teman. Tempatnya cozy banget ya kan, buka puasanya tenang, santai, relax, makanannya juga endelita. Nah, hari ini nih kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya agak mengerikan sih kalau buat aku ya. Yaitu tentang manusiawi banget. Ini manusiawi banget. Jadi kalau Sesi Idris yang lagi nonton live hari ini mau bertanya-tanya tentang apapun yang kalian ingin tanya tentang agama, boleh, nanti aku akan nanya langsung ke Pak Ustadz Mas'ud. Tapi tema kita hari ini adalah hawa nafsu. Wow, kayaknya ini banyak banget orang beralasan puasa ini harus banget nahan nafsu apapun. Jadi kesannya puasa ini tuh kayak dalil untuk untung gue lagi puasa loh, kalau enggak gue habek gitu kan. Kayak kasus yang lagi viral kemarin-kemarin itu kan, katanya karena dia lagi puasa jadi dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Padahal harusnya di setiap waktu, setiap saat kita harus menahan hawa nafsu ya Pak Ustadz? Harusnya. Kenapa sih Pak Ustadz? Sebenarnya siapa yang membuat kita tuh emosi? Apakah diri kita? Apakah ego kita, pikiran kita? Atau memang ada setan di badan kita? Oke. Setan lagi ya? Serem Ngeri juga. sedap tuh ya kalau bicara setan ya. Saiton nih Roji. Saiton. Tapi gini, jadi kita itu sebenarnya sebagai manusia memang nggak bisa lepas dari nafsu itu. Itu manusiawi banget, sangat manusiawi karena yang punya nafsu itu ya manusia. Nah, sebenarnya kan yang menarik itu kalau bicara tentang nafsu itu banyak pengertiannya di Al-Quran. Nafsu itu juga berarti sebenarnya diri kita ini, itu artinya nafsu. Tapi juga sering jadi kalau kita membaca Al-Quran ini untuk lihat dulu mendudukkan pemahaman kita tentang hawa nafsu ya. Di Al-Quran itu sebenarnya ada 3 kata yang dipakai untuk menjelaskan apa yang biasa kita sebut hawa nafsu. Ada yang disebut dengan hawaun. Hawaun. Hawa aja. Itu hawa aja. Ada nafsu. Nafsu. Ada syahwat. Nah, biasanya kita itu gabungin aja nih kan, hawa nafsu, syahwat, hawa nafsu. Jadi kita sering mengartikan itu sama, padahal di Al-Quran itu beda. Gitu. Itu beda ya? Beda. Jadi ada hawa nafsu. Ada hawa aja, hawa. Ada hawa aja. Ada nafsu. Ada nafsu. Ada syahwat. Gitu. Bedanya di mana tuh Ustadz? Iya, jadi jadi gini, kalau nafsu itu sebenarnya keseluruhan diri kita ini itu adalah nafsu. Nafsu. Jadi biasa juga diartikan keinginan murni, keinginan manusiawi itu nafsu. Nah, hawa itu adalah sesuatu yang mulai mengarahkan kita kepada sesuatu yang agak melenceng.
Hawa itu Hawa. mengalahkan sesuatu yang lain. yang udah melampaui yang standar tadi. Kalau nafsu itu kan standar, sesuatu yang Semua manusiawi. orang punya ya. Semua orang punya. Iya, iya. Tapi kalau udah mulai agak menyimpang dikit, itu udah mulai masuk hawa. Nah, makanya orang sering mengatakan hawa nafsu karena keinginan diri yang udah mulai diselubungi dengan yang namanya hawa itu. Itu yang udah klimaksnya ya. Klimaksnya. Nah, ada juga yang namanya syahwat. Kalau syahwat itu adalah keinginan yang memang ditanamkan dalam diri kita untuk sesuatu yang lebih. Jadi kita itu selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, itu disebut dengan syahwat. Jadi kalau misalnya gini, sering kita bilang saya pengen lebih ini deh, saya pengen begini. Itu syahwat itu. Oh. Tapi kalau udah mulai menyimpang, itu disebut dengan hawaun. Tapi kalau keinginan dasar, misalnya saya mau makan, itu nafsu. Saya mau minum, itu nafsu. Saya mau tidur, itu nafsu. Tapi kalau udah kenyang masih mau makan, itu udah ada hawanya tuh. Itu disebut dengan hawa nafsu. Kalau puasa apa itu yang kiat-kiatnya biar kita bisa menahan hawa nafsu itu tuh apa, gimana tuh Ustaz tuh? Nah, itu kan menarik tuh hadis Nabi tuh. Jadi kalau kita bicara tentang hawa nafsu kaitannya dengan puasa, itu ada hadis Nabi mengatakan gini. Kita ini baru pulang dari sebuah perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Perang yang besar itu perang melawan nafsu. Jadi bukan perang melawan hawa nafsu ya. Tapi di situ disebut jihadun nafs, perang melawan nafsu. Kenapa disebut nafsu? Karena yang kita perang itu keinginan dasar. Keinginan makan, keinginan minum, itu yang harus kita perangi. Kalau hawa itu yang keinginan yang mulai menyimpang tadi itu. Pengen apa? Sebenarnya tidak pantas untuk kita, tapi kita pengen, itu hawa. Tapi kalau keinginan dasar makan, minum, tidur, itu nafsu. Maka itu di hadis itu dikatakan kita balik dari perang yang kecil. Waktu itu habis perang Nabi dengan para sahabat habis perang nih. Dia bilang kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang besar itu adalah perang melawan nafsu. Nafsu itu keinginan dasar sebenarnya. Nah, makanya gitu. ya kalau buat bulan puasa tuh kita kadang-kadang suka malah tambah naik emosinya. Ya, harus kita kontrol. Yang tadi saya sih bilang. Lapar dan minum aja nih sekarang nih buat kita sekarang mungkin anak-anak muda kan dulu kan waktu kita kecil lapar dan haus ya. aja. Sekarang mungkin hawa nafsu juga yang mesti kita kontrol di bulan puasa ini Ustadz ya. Jadi ini menarik nih pernyataan kalimatnya Bang Wiri ini. Jadi kita itu bukan hanya melawan keinginan dasar, tetapi justru lebih rendah dari itu pun harus kita kendalikan itu. Makanya itu salah satu kata yang dipergunakan untuk menunjuk kata puasa itu imsak. Kan kita tuh kalau mau kan imsak. Imsak kan? Imsak itu menahan diri untuk melakukan sesuatu yang wajar buat diri kita. Jadi hal yang wajar pun itu kan dihindari dalam ibadah puasa. Jadi misalnya pengen makan kan wajar. Cuman kan harus ditahan, imsak. Jadi imsak itu adalah menahan hawa nafsu. Jadi gini sebenarnya kalau kita mau lebih clear, saya mau bilang gini. Di dalam diri kita ini ada 3 kekuatan. Bang Wiri. Dialah yang mendrive diri kita ini, mengarahkan kita mau kemana dan jadi apa. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kalbu, hati. Kalau bahasa Al-Quran itu lebih tepat sebagai fuad. Fuad itu hati, kombinasi antara hati dengan akal pikiran. Tapi yang kedua adalah akal pikiran murni. Jadi kekuatan yang kedua itu akal pikiran murni. Kekuatan yang ketiga nafsu. Itu. Nah, 3 kekuatan inilah yang mendrive kita sebenarnya dalam kehidupan. Kekuatan kalbu itu mengarahkan kita pada kebaikan. Kekuatan nafsu ini cenderung, jadi nggak selalu ya, tapi cenderung mengajak kita pada sesuatu yang agak negatif. Atau paling nggak kebutuhan dasar, tapi kan ada hawa tadi itu, hawa nafsu, jadi dia agak menyimpang atau ingin lebih dari yang seharusnya. Kemudian ada akal pikiran. Nah itu yang membuat manusia ini menjadi berbeda dengan setan, iblis atau jin, berbeda dengan malaikat. Karena ini tadi 3 kekuatan. Kalau setan itu kekuatan besarnya cuma nafsu itu. Kalau malaikat itu kekuatan besarnya ada pada nurani itu, nur cahaya ketuhanan. Tapi kalau manusia ini ada 3 ini yang bekerja secara total. Nah, nanti kemana kita dan menjadi apa kita ditentukan oleh akal pikiran kita ini bersekutu dengan siapa.
Kalau akal pikiran kita ini bersekutunya dengan hati, jadinya orang baik. Tapi kalau akal pikiran kita bersekutunya sama hawa nafsu, jadinya orang jahat. Karena sama setan. Karena sama setan. Karena ada dorongan buruk. Kan mesin kita kan di otak sebenarnya. Mesinnya kan otak. Nah, stimulus yang nyampe ke otak ini dari mana sumbernya? Kalau sumbernya dari hati, perintah otak ke tubuh kita itu adalah kebaikan. Tapi kalau stimulusnya dari nafsu, maka perintah ke otak itu adalah keburukan. Makanya kita biasanya gitu. Kadang-kadang suka apalagi perempuan ya. Kalau perempuan itu lebih pada pakai hati daripada pakai akal. Laki enggak ya? Laki enggak? Bener nggak perempuan di sini? Kalau Bang Wiri bukan kita yang ngomong ya. Pokoknya kan lebih bukan pakai kita yang hati ngomong bukan gitu ya. akal. Bener nggak nih sahabat akun surga? Kalau perempuan itu lebih pakai hati daripada pakai akal. Bener nggak perempuan? Betul kata mereka juga semua, ya kan? Jadi ada yang mau bertanya nggak nih perempuan-perempuan di sini nih sama Pak Ustadz Matsud nih, ya kan? Jadi kalau kita nih misalnya Pak Ustadz, kita sudah memakai hati kita, ya kan? Kita udah pakai hati kita banget, tapi ternyata hati kita ini salah untuk menentukan sesuatu, gitu. Apakah itu masih ada dari hawa nafsu yang mendoktrin kita, atau yang memang itu ya memang udah? Itu biasanya karena hatinya udah mulai kotor. Hatinya kotor. Jadi hati itu nggak ikhlas gitu. Kotor tuh emang kotor, jadi udah mulai apa ya? Hati itu kan harusnya putih, bersih, bening, suci gitu ya. Tapi karena mungkin udah terlalu sering melakukan keburukan, otaknya terlalu sering bermain sama nafsunya, sehingga hatinya ini udah mulai ya pudar-pudar gitulah. Waduh, hatinya pudar-pudar. Iya. Di bahasa Al-Quran emang gitu. Oh gitu ya? Iya. Malah disebut hati yang sakit. Jadi hatinya itu bertingkat-tingkat malam. Ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya beku, ada yang hatinya terkunci rapat. Nah, solusinya gimana tuh Pak Ustadz untuk mencairkan itu dalam Islam? Apakah kita harus Sering-sering aja di akun surga. gitu. Komen, subscribe, and like akun surga ya? Kalau ada yang mau nanya boleh nih, kita lagi ngebahas tentang hawa nafsu sama Pak Ustadz. Kalau ada yang mau bertanya boleh lah di sini ya. Jadi gini, kita itu biasanya pada awalnya kan gini Bang Wiri. Manusia itu semuanya sama. Semuanya sama. Diciptakan dalam keadaan yang sama. Jadi nggak ada manusia itu yang diciptakan lahir sebagai orang jahat. Nggak ada. Iya. Gitu. Tetapi potensi jahat punya. Potensi jahat punya. Karena memang itu ditanamkan memang dari awal. Emang ada. Emang ada potensi untuk jahat karena kita kan lahir dengan nafsu tadi itu. Nah, nafsu itu kan dalam bahasa Al-Quran ammaratun bisu, cenderung untuk mengarahkan kita pada keburukan, dan itu bawaan lahir, bawaan orok. Jadi nggak bisa dihilangin tuh. Potensi menjadi jahat itu ada. Tetapi juga kita lahir itu dengan potensi untuk menjadi baik. Iya. Nah, dalam bahasa Al-Quran potensi jahat itu kecil, tipis banget gitu. Al-Quran itu menyebutnya sebagai fujur. Fujur itu seakar kata dengan kata fajar. Fajar itu kan hanya sekelebatan waktu antara malam dengan subuh. Nggak lama kan itu ya. Jadi potensi jahat yang kita bawa itu kecil. Nah, persoalannya nanti yang tadi Bang Wiri bilang, pada saat kita lahir kita bergaul sama siapa? Gitu. Jadi balik lagi ke pergaulan, pendidikan yang kita dapat dengan siapa. Makanya kan kalau sering-sering main sama tukang parfum, kita ikutan wangi dong. Iya. Tapi kalau mainnya di pasar ikan, ikutan bau ikan. Jadi kalau sering-sering main sama orang baik, ikutan baik. Tapi kalau sering mainnya sama orang yang melakukan kejahatan, keburukan, cenderung hati kita yang tadinya bersih itu ikut tergores, ikut tertutupi dengan keburukan. Tapi misalnya nih Pak Ustadz, Kak Saweri, misalnya kita sudah berbuat baik, ya kita sudah berbuat baik sebaik-baiknya, tapi tiba-tiba ada orang yang jahat sama kita, ya kan? Tadi kita udah baik nih. Marah. Ini bukan pengalaman. Dikit. Dikit. Kalau saya sih saya udah tahu kan ini dia sering banget, ada Kak Cepi, halo Kak Cepi. Terus tiba-tiba kita mengikuti hawa nafsu kita yang ada bel, masuk mas.
ada bel, masuk, anggap rumah sendiri ya, gitu. Ya tiba-tiba misalnya mati Pak ininya Pak. Oh enggak ya, nggak ngomong sama saya ya Pak. Oh ya, tiba-tiba saya kayak ngerasa kayak, oh lo lihat ya, suatu hari gue bisa tanpa lo, misalnya gitu. Itu kan berarti hawa nafsu saya untuk dendam. Iya. Ya kan, salah satu gitu. Itu dengan niat seperti itu aja itu dosa apa enggak? Dosa itu kalau belum dikerjain nggak jadi dosa. Itu enaknya Tuhan tuh. Baik ya Allah ya. Baik banget. Jadi kalau saya punya besok saya mau pukul nih orang, besok nih tiba giliran besok ketemu orangnya nggak diapa-apain, yang tadinya niat itu nggak dihitung dosa. Enggak ya? Enggak. Tapi kalau misalnya niat besok kalau saya ketemu orang itu saya mau sedekah, itu udah dihitung satu pahala. Oh, berarti kita kalau kesel sama orang gitu. Kak Saweri kapan kesel sama saya? dia langsung minta seperti itu. Iya. Kak Saweri kapan kesel sama saya? Tapi ingetnya itu ya. Iya. Oh, saya sih kesini makan buat teman-teman gitu kan ya. Nih ya, untuk semua teman-teman nih, untuk sahabat akun surga, kalau mau buka puasa, mau ngajak teman-teman nih nongkrong di sini boleh banget. Ini kita ada di Jakarta Cafe, tepatnya ada di Jalan Muhammad Tamrin nomor 9, Jakarta Pusat. Nongkrong di sini enak banget guys, bisa dilihat nih ya. Dan kita sambil syuting. Hai. Tuh, ada kru kita juga di sini. Hai. Tuh. Jadi kalau mau bertanya-tanya boleh loh, kita bertanya-tanya sama Ustadz Matsud. Kak Saweri ada yang mau ditanya nggak? Ustadz, kalau umpamanya hawa nafsu kan kalau di pas puasa ini suka dibilangin terbatal loh. Nah, apakah benar tuh kalau kita emang nafsu di bulan puasa itu marah atau apa dianggap batal, atau mungkin kita bisa minta maaf sama Allah terus dia jalan lagi puasanya? Gimana tuh Ustadz? Ya ini, jadi gini, kalau marah aja sih sebenarnya puasanya nggak batal. Marah aja. Apalagi kalau cepat sadar gitu ya. Tetapi di dalam hadis itu dikatakan kalau ada orang yang ngajak kamu berantem atau membuat kamu marah, harusnya kita mampu bilang, mohon maaf nih saya lagi puasa, saya nggak mau marah gitu. Tapi jangan juga dalam hati bilang tunggu ntar malam ya kalau udah buka Nah, puasa. kadang-kadang orang gitu ya, gini, oh aduh untung gue lagi puasa, Tunggu ntar malam gitu. ntar deh tunggu maghrib, tunggu gue buka, baru gue samperin ke orang. Kan orang gitu ya, manusiawi banget ya nggak sih sahabat akun Iya, surga? tapi itu nggak boleh, tetap aja nggak boleh gitu lah. Karena puasa Jadi nunggu batal baru maki-maki orang tuh nggak boleh juga? boleh. Karena bahasanya gini, ada hadis itu. Kita udah pernah bahas kayaknya di pertemuan yang lalu. Ada hadis, malam yada qaulaz zur, siapa yang nggak meninggalkan ucapan buruk atau berlaku buruk ketika dia berpuasa, Allah nggak mau balas pahala puasanya. Falaisa lillahi hajatun ayyada at'amahu wa syarabahu. Kemudian ada juga sebenarnya kualitas orang bertakwa itu ditentukan oleh seberapa mampu dia menahan diri, karena tadi puasa itu imsak. Puasa itu imsak. Imsak, menahan diri. Jadi semakin kita mampu menahan diri, semakin tinggi kualitas ibadah puasa kita. Yang kedua, orang puasa itu disebut dengan as-shaim. As-shaim itu bukan hanya puasa dari fajar subuh ya sampai maghrib. Iya. Tapi seharusnya nilai puasa itu melekat. Gitu. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Itu harus ditanamkan Harusnya ya. ada gitu. Jadi kemampuan menahan diri dari marah, kemampuan menahan diri dari memukul orang, mencederai orang, atau mendendam orang lain, harusnya menjadi nilai yang keluar bagi orang yang. Ini ada yang bertanya nih Pak Ustadz dari live aku ya. Nih sahabat akun surga ada yang bertanya nih dari Sofia.nur./_09. Pak Ustadz, kejahatan yang dilakukan karena keterpaksaan dengan kejahatan murni itu dosanya sama atau beda? Keterpaksaan. Kejahatan yang dilakukan terpaksa sama murni. Oh, Kalau murni kan nggak sengaja mungkin ya. Kalau murni itu emang dia sengaja melakukan kejahatan. Kalau murni sengaja mungkin, Tapi kalau terpaksa ya karena misalnya gini, dia ada maling masuk rumahnya, terus membunuh malingnya. dia harus menembak kan? malingnya Karena ya. kan menyelamatkan Iya, diri. iya. Dalam agama nggak dihitung sebagai dosa. Tapi bagi hukum negara itu kena hukum dong. Iya. Karena menghilangkan nyawa orang. Iya. Tapi kalau pertanyaannya dosa apa enggak, sesuatu yang terpaksa itu cenderung nggak dianggap dosa. No. Cenderung ya. Tapi kita harus melihat kasusnya, nggak semua juga, tapi harus kasuistik. Tapi cenderung untuk nggak dianggap dosa. Tuh, jadi cenderung tidak dianggap dosa kalau tidak
Kalau terpaksa. Oh, kalau terpaksa, tapi jangan ya, kalau bisa jangan berbuat jahat. jangan berbuat jahat juga. Ada yang mau nanya lagi nggak dari sini? Coba ayo nanti aku tanya lagi ke Pak Ustadz. Kak Saweri mau nanya apa? Ya, jadi Kak Saweri? kalau hawa nafsu itu sebenarnya dari mana? Kalau umpamanya dulu kita waktu SD kan suka dibilang itu dari setan gitu. Jadi dari iblis. Iya, iya. Nah, apakah emang sebenarnya yang jahat hawa nafsu iblis itu adalah hawa nafsu yang kita jadi melakukan sesuatu negatif adalah itu dari setan, dan apakah emang benar bulan puasa tuh katanya setannya lagi diikat nih bilang gitu. Gimana nih Pak Ustadz? Nah, itu yang tadi, kalau itu hawa itu emang cenderung datangnya dari setan. Iya. Nah, cuma kan setan gini, setan itu jangan kita pahami. Saya sih cenderung memahaminya, setan itu bukan satu sosok makhluk tersendiri kayak malaikat, jin, apa segala. Setan itu potensi. Iya. Potensi kejahatan, potensi keburukan. Makanya itu setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Karena dia potensi. Jadi kalau misalnya saya bisa jadi setan. Nah, cuma bedanya kalau baru saya aja yang melakukan kejahatan, saya nih berbuat jahat nih. Saya mukulin Sesi misalnya. Tapi nggak hanya misalnya aja nih misalnya. Saya sampai melotot loh. Udah melotot gitu. Itu saya nggak ada niat jahat, nggak ada Pak Ustadz, beneran. Ya, saya mukulin dia misalnya. Kalau saya aja melakukan, itu saya belum jadi setan. Tapi kalau saya udah ngajak orang, yuk kita pukulin Sesi yuk. Nah, itu berarti saya udah jadi setan. Karena setan itu potensi kejahatan dan mengajak orang melakukan kejahatan. Iya. Nah, itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Jadi setan itu wujudnya dua itu. Kalau nggak manusia ya Jin. Tapi setan itu secara definitif itu artinya potensi atau ajakan untuk melakukan sebuah kejahatan. Iya. Nih Pak Ustadz, ada yang nanya lagi nih Pak Ustadz. Ada yang nanya katanya dari Ani Fendi _ mau tanya dong, suami saya kan ini kayaknya di luar dari ini, nggak apa-apa ya. Mau nanya dong Kak, suami saya kan sakit penyempitan jantung, setiap hari pakai nebulizer. Apa boleh puasa memakai atau menggunakan nebu? Nebu itu yang buat itu loh, oksigen. Kalau udah sakit sebaiknya sih, kalau itu menyiksa ya, sebaiknya memang nggak berpuasa, sebaiknya. Tapi kalau dia masih sanggup, karena yang nggak boleh itu kan makan minum. Tapi kalau nebu itu yang membantu pernapasan gitu ya, itu sih saya pikir tidak membatalkan ibadah puasa kalau memang sanggup berpuasa. Karena yang membatalkan itu kalau misalnya makan minum, dan kalau membantu di pernapasannya saya kira tidak sampai membatalkan. Tidak ya? Makanya sama dengan inhaler itu. Iya. Ya kan, buat di hidung itu pun meskipun dulu pernah diperdebatkan, tapi sebagian pendapat ulama mengatakan itu nggak membatalkan puasa. Iya. Jadi nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Nah, kita balik lagi ke hawa nafsu. Ada lagi Kak Saweri? Balik lagi, jadi luar biasa juga ya perbincangan kita hari ini. Jadi nafsu itu nggak selalu harus jadi jahat ya Pak Ustadz ya. Suatu yang harus di-manage, karena tanpa nafsu seperti tadi yang Ustadz bilang, syahwat tadi juga itu membuat kita positif. Kalau kita emang nggak punya keinginan mau jadi tambah kaya, kalau kita mau jadi keinginan tambah baik, itu kan keinginan nafsu juga ya. Tapi itu harus yang baik mungkin ya Ustadz ya. Kalau pengen kaya itu bukan nafsu lagi. Apa? Itu syahwat. Oh iya, tapi itu boleh kan? Itu Boleh, sah-sah aja makanya ya. yang nggak boleh itu hawanya. Karena hawa itu, jadi kan nafsu kayak gini misalnya. Nafsu itu standar di sini. Ini ada hawa, pengen lebih Ya. melalui jalur hawa, ada pengen lebih melalui jalur syahwat. Iya, iya. Ya pengen lebih melalui jalur hawa ini yang nggak boleh, karena ini cenderung jahat. Cenderung membenarkan segala cara. Tapi kalau syahwat, itu nggak demikian. Itu memang keinginan murni yang juga Allah berikan sama kita. Itu di surah Ali Imran itu ada Allah berfirman gini, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi bahasanya syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar dan seterusnya. Jadi manusia itu memang sejak awal dihiasi. Jadi dihiasi itu saya sering bilang gini, kalau namanya perhiasan bukan yang pokok. Jadi keinginan untuk mendapatkan anak, keinginan untuk mendapatkan harta benda, entah itu emas, permata, kebun, binatang ternak, segala macam lah ya. Tapi itu modelnya perhiasan. Jadi kalau dia perhiasan bukan sesuatu yang pokok. Yang pokok itu nafsunya, pengen makan. Pokoknya hari ini makan itu nafsu. Hari ini saya pengen cari uang biar bisa makan hari ini, itu nafsu. Tapi kalau sebenarnya udah terpenuhi yang standar ini, terus pengen lebih dengan cara yang baik, itu namanya syahwat.
Oke. Dan itu diperlukan, Bang. Iya. Kita ini menjadi manusia, menjadi khalifah. Untuk bisa menjadi khalifah, syahwat itu diperlukan. Oke. Jangan hawanya yang bekerja, syahwatnya yang harus Mungkin bekerja. puasa ini sebagai latihannya kita untuk mengendalikannya ya, Latihan Ustaz, ya? mengendalikan yang 3 ini. Tapi kan- Hawanya Oh, luar dikendalikan, biasa. nafsunya dikendalikan, syahwatnya dikendalikan. Jangankan hawa sama syahwat. Hawa syahwat ini kan yang lebih. Iya. Yang nafsu yang standar aja harus dikendaliin. Ini nih Pak Ustadz, aku takutnya ada orang yang nggak ngerti syahwat itu kan kebanyakan orang taunya syahwat itu ya nafsu. Birahi. Nafsu birahi ya. Iya, iya. Coba Pak Ustadz jelasin dulu syahwat itu apa sebenarnya? Iya, itulah Takutnya- salah persepsi kita tentang syahwat. Iya. Syahwat itu keinginan untuk mendapatkan lebih. Itu syahwat. Seperti politik kekuasaan itu syahwat ya. Kalau dia tempuh dengan cara yang baik, itu syahwat. Syahwat ya. Tapi kalau Itu dia sah-sah aja melakukannya ya. dengan cara negatif, itu hawa. Oh, Jadi bedanya gitu. Iya, 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 iya. Itu. Makanya kita cenderung mengatakan yang namanya jelek itu sering mengatakan hawa nafsunya loh yang kerja. Iya. Karena itu jelek. Tapi kalau syahwat itu keinginan baik. Gitu. Nah, kita harus memang dalam masalah kita itu karena dalam bahasa kita hari-hari kita nggak membedakan itu. Gitu. Kita sering mencampur adukkan aja. Ya syahwat, ya nafsu, ya hawa ya sama semua. Malah digabungin hawa nafsu. Padahal di bahasa agama itu nggak ada itu istilah hawa nafsu itu. Ada Nggak hawa, adanya hawa ada hawaun, sendiri, hawaun, hawa, nafsu, nafsu atau sama syahwat. syahwat. Jadi nggak ada tuh hawa nafsu. Nggak ada hawa nafsu dalam bahasa agama. Ini ada yang nanya nih, ada yang nanya Pak Ustadz, ada yang nanya lagi Kak Saweri. Boleh nggak seorang anak perempuan menolak wali nikah? Mungkin gitu ya nanyanya, wali nikah apa nih? Mungkin menolak wali nikah bapaknya, mungkin dijadiin wali nikah atau apa mungkin Pak Ustadz? Pertanyaannya nanggung ya. Coba Kak Herti Nurhayati diperjelas pertanyaannya. Ini ada lagi dari Sofia. Pak Ustadz, jika semula kita beribadah, misalnya mengaji, dengan niat agar orang tua bangga atau guru ridho dengan kita, lalu lama-kelamaan kita jadi rajin ibadah. Sungguhnya ini hukumnya kayak gimana, ria atau gimana? Jadi awalnya karena sesuatu, Ya. tapi karena sesuatu itu jadinya dia jadi lebih baik. Dia jadi ria atau apa? Kadang-kadang kita perlu motivasi ya. Iya. Nah, jadi ingin membahagiakan orang tua itu motivasi. Ingin membuat guru bangga itu motivasi. Kalau yang anak muda teman-teman milenial ini pengen pacarnya bangga sama dia, nggak apa-apa itu motivasi loh. Motivasi nggak apa-apa. Saya juga mau ngaji di setiap saya Biar duduk apa? di mana. Biar apa? Biar kesannya soleh itu salah ya. Salah ya. Jadi gini, kalau pada awalnya itu jadi motivasi nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dia menjadi pendorong dia untuk melakukan kebaikan. Cuma kita itu pada waktunya harus meluruskan niat kita itu. Semua harus dilakukan demi Tuhan. Jadi tempatkan ini sebagai motivasi aja, tetapi saya melakukan ini karena Allah, tapi motivasi saya untuk membahagiakan orang tua nggak Itu apa-apa. jatuhnya apa? Nafsu, syahwat, atau hawa? Itu Beda lagi. beda, enggak, itu dorongan kebaikan. Itu dorongan kebaikan. Berarti Itu- orang yang membuat itu dia. potensi baiknya yang bekerja. Oh, jadi nggak ada di antara nafsu, syahwat, Iya, hawa itu nggak ada ya? bukan masuk Berarti ini kategori. memang baik aja dia ya. Kebaikan, kebaikan. Ada yang mau tanya lagi nggak Kak Saweri? Ini banyak yang mau nanya nih. Live IG dulu Oh, ya. lagi di sini ya. Banyakkan pertanyaan. Ada yang nanya lagi, oh nih Heti Nurhayati nanya lagi, iya Kak, iya nggak mau diwaliin oleh ayah kandung karena ada, oh jadi dia boleh nggak milih wali tapi bukan ayah kandungnya dia gitu, dia nggak mau ayah kandungnya jadi wali. Sebaiknya sih ayah kandungnya yang jadi wali. Sebaiknya. Yang biasanya terjadi itu kalau orang tuanya yang nggak mau jadi wali, orang tuanya yang nggak mau jadi wali, dia boleh minta wali hakim. Jadi misalnya nih ada anak cewek mau menikah, dia udah minta ke orang tuanya supaya orang tuanya mewaliin. Iya. Tapi orang tuanya nggak mau, entah apa dia nggak setuju sama calonnya, apa dia ada masalah sama anaknya, terus dia bilang saya nggak mau jadi wali. Kalau anaknya yang milih, saya nggak mau bapak saya ngewaliin. Seharusnya nggak boleh. Oh nggak boleh? Seharusnya nggak boleh. Tetap harus sayanya. Iya, karena Tetap harus sayanya. selama ayahnya Nggak ada, boleh diganti. nggak boleh. Boleh turun ke kakaknya, Oh boleh ya? boleh. Mau sayanya? Kayaknya Iya. nanyanya sesi gitu banget, mau lebih Saya- lanjut lagi mungkin. Kenapa ya? Ini perlu diperjelas. Mungkin. Tapi yang nanya orang Hanya mewakili. Oh, kayak iya. Pengen
boleh nggak ayahnya? Oh, iya. Kalau nggak boleh kan ya udah. Kalau boleh ya alhamdulillah. Siapa tahu itu Ya, ya. soalnya kayaknya pertanyaannya dia ini dia ingin mengganti-gantinya, jangan ayahnya kalau bisa. Iya, kalau masih ada walinya yang lain yang itu menurut saya sih masih boleh ya. Masih Tapi boleh. kalau sebaiknya sih anak itu diwaliin sama orang tuanya, sebaiknya. Sama orang tua. Beda kalau orang tuanya yang nggak mau. Karena yang punya hak ini kan orang tua terhadap anak. Iya, iya. Anak itu dalam posisi pernikahan itu menerima kehadiran orang tua sebagai wali. Gitu. Jadi sebaiknya dia meskipun dia nggak mau, sebaiknya dia meminta Itu kepada harus orang mengalahkan tuanya. apa itu? Kalau dia kayak gitu berarti karakternya Itu emosinya yang kerja. Oh, emosi. Ya? Emosinya yang bekerja itu hawanya yang kerja tadi itu. Hawanya. Hawa Hawanya dorongan yang- negatifnya. iya, iya, negatif. Dorongan negatifnya yang kerja. Terus Ustadz kalau maunya negatif gitu ya, solusinya gimana? Terlanjur melakukan hawa nafsu itulah, nafsu itu maksudnya, yang negatif. Kalau udah terlanjur ke sana, memang jalan pertama itu adalah beristighfar, minta maaf. Yang kedua memperbaiki apa yang kurang benar. Iya. Jadi dia harus memperbaiki apa yang kurang benar itu. Nah, kalau kita mau bicara secara luas, memang sejak awal kita harus melatih batin kita ini, hati kita ini untuk menjadi lebih dominan pada diri kita. Memang harus dilatih itu. Jadi Itu susah yang tadi latihannya, poin tadi ya. kita itu, poin tadi kita ini kan ada 3 kekuatan. Stimulus yang lari ke otak kita itu harus, kalau bisa sih bersumbernya dari hati, jangan dari nafsu. Jangan dari nafsu. Caranya gimana? Pendidikannya yang diperbaiki, terus pergaulannya diperbaiki, kemudian apa namanya? Sering-sering ikut hal-hal yang baik, itu akan mempengaruhi secara otomatis diri kita itu. Iya, iya. Tapi kalau kita banyaknya gaul sama yang nggak baik, meskipun tidak otomatis jadi jelek ya, tetapi biasanya pergaulan itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan pola tingkah laku kita itu. Ya, ya, emang bener ya. Kadang-kadang kalau kita nafsu akan sesuatu banget, tapi kita nggak mendapatkannya, kadang-kadang kita marah. Tapi kan itu mungkin jalan terbaik yang Allah berikan kepada Iya, kita iya. untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, Ustadz ya. Ya. Karena kita kan gini, kita itu cenderung menilai pemberian Tuhan dengan cara penilaian kita. Betul, betul ya. Jadi saya dapatnya di awal saya pengen 10, ternyata saya dapatnya 5. Kesel gitu. Yang disalahin Tuhan bukan diri sendiri. Kenapa Tuhan ngasih saya segini gitu? Padahal yang salah kan saya sebenarnya. Kenapa jadi kalau misalnya saya jadi contoh sederhana kan guru kan? Iya. Guru nih. Guru udah bilang murid-murid ini bentar lagi anak-anak mau ujian nasional kan ya? Enggak, sekarang udah nggak ada ujian nasional tapi ujian akhir lah. Guru udah bilang belajar yang baik, ini yang kamu pelajari supaya kamu nanti lulus. Begitu dia ikut ujian ternyata hasilnya 7, gurunya ngasih 7 yang disalahin gurunya. Padahal yang salah kan dia, kenapa dia belajarnya Ini nggak sesuai maksimal? banget ya sama pertanyaan dari Khalifah. Ada Khalifah nanya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong tapi di luar tema. Bagaimana hukumnya kalau anak pernah berbuat kesalahan di masa lalu dan anak itu mau berubah tapi ibunya mengungkit kesalahan si anak itu terus? Jadi kesalahannya itu diungkit terus, kesalahan masa lalunya sama ibunya. Ya, kita harus melihatnya dari 2 sisi. Sisi si anak sama sisi si ibu. Si ibu sebaiknya sih tidak mengulangi kesalahan anak. Tidak mengungkit-ungkit. Karena bagaimanapun juga tiap orang itu punya kesempatan untuk berbuat salah. Ya, betul. Punya peluang untuk berbuat salah. Kalau anaknya sudah mau berbuat baik, kenapa kita masih menutup pintu untuk kebaikan si anak? Ya, ada kemungkinan si ibu kesalahan ini berkaitan dengan si ibu. Ibunya sakit hati. Nah, saya ingin mengingatkan gini, itu ada satu kisah sahabat Nabi. Seorang sahabat waktu itu sudah sakaratul maut, mau meninggal, tapi nggak bisa meninggal, nyawanya nggak bisa lepas sama sekali. Udah sampai seharian penuh itu sakaratul maut, nggak bisa lepas. Kemudian para sahabat manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, coba kita lihat si fulan ini, dia sakaratul maut tapi nyawanya nggak bisa lepas. Nabi datang, ditanya, ada apa sampai dia nggak ini? Ibunya ada nggak? Ada ya Rasul, panggil ibunya ke sini. Ibunya dipanggil tuh.
Nabi nanya sama ibunya, ibu, anak ibu ini udah mau sekarat, udah mau wafat, tapi nyawanya nggak bisa lepas. Anak ini punya kesalahan nggak sama ibu? Ibunya bilang ada. Dimaafin ya bu, supaya anaknya bisa wafat dengan tenang. Kata ibunya, saya nggak mau maafin dia. Termam. Iya, karena anaknya punya kesalahan yang besar sama ibunya. Sampai ibunya sakit hati. Mungkin kasusnya kayak gini ya. Iya. Ibunya sakit hati, Nabi bilang tolong dimaafin. Karena kalau ibu nggak maafin, dia nggak bakal meninggal. Nabi tahu lah, karena dia kan tersambung dengan Tuhan ya. Ibunya tetap ngotot nggak mau. Lalu Nabi bilang, kalau gitu, wahai sahabatku semua, ambilkan saya kayu bakar. Kita bakar aja si fulan ini. Karena kalau nggak dibakar nggak bakal meninggal. Iya, iya. Mau sakrat. Iya. Karena ibunya nggak mau maafin. Iya. Begitu Nabi mengatakan gitu, ibunya langsung kaget. Jangan dibakar anak saya ya Rasul. Jangan dibakar. Saya ikhlaskan kesalahannya. Begitu kalimat itu keluar, langsung wafat. Gitu. Jadi emang dari sisi ibu, kita sebagai orang tua harus mampu merelakan, mengikhlaskan kesalahan anak. Gitu. Kita harus punya hati seluas samudra lah. Jadi ikhlas ya kuncinya ya. Ikhlaskan, harus punya hati seluas samudra untuk memaafkan kesalahan anak. Karena ini kejadian di zaman Nabi. Mungkin di zaman kita sekarang ini nggak sampai segitu. Iya. Nggak sampai segitu. Tapi persoalan itu bisa terbawa sampai di akhirat. Nah, kalau orang tua mau memaafkan anaknya, kesalahan si anak ini akan lepas nanti di akhirat. Dari sisi si anak, seandainya ibunya tidak mau memaafkan, maka jangan pernah putus asa untuk minta maaf sama ibunya. Betul. Urusan nanti ibunya nggak mau memaafkan, itu memang hak dia nggak mau maafin. Tetapi apakah dosanya nanti itu terampuni, itu urusan dia dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngampunin. Nah, Iya, cuman benar. ada satu ayat di dalam Al-Quran itu bilang gini. Kadang-kadang kan kita memahami. Ini jadi agak serius ya, Ses ya. Agak serius ya. Oh, serius aja. Dari tadi juga saya serius dengerinnya. Makanya jadi Emang serius. muka saya kurang serius dari tadi nggak dengerinnya. Enggak jadi terlalu serius gitu. Guys, kata Pak Ustadz ini serius dari tadi kita ngobrol apa? Ini kalau ada yang mau nanya boleh loh. Jadi gini, itu ada di ayat di dalam Sini Mas Al-Quran ya. ganteng. Ya ampun, pakai malu-malu. Maaf Pak Ustadz nih di Oh iya, ini gara-gara es tebu nih ya. es Dingin, tebu nih ya. adem gitu ya. Aduh, pengen Agak- kita minum rasanya ya. Tunggu bentar lagi. Ya, Jadi benar. gini, itu ada ayat di Al-Quran. Nah, itu menarik nih. Ini menjadi jawaban pertanyaan sekian banyak orang. Gimana kalau saya punya salah sama si A, tapi si A nggak mau maafin? Kita kan sering gitu ya. Iya benar. Saya salah sama Sesi nih. Saya udah minta maaf berkali-kali, Sesi nggak mau maafin. Mungkin salah saya terlalu besar Iya, kali ya. Saya susah maafin orang Susah memang. maafin. Iya. Jangan disebut. Oh ya maaf. Suka kebawa emosi. Aduh, sampai rusak di kerudungan saya kalau ngomong maaf-maafan. Kenapa mau komen? Operator mau komen lagi tuh, produser, operator semua mau komen di sini, pengunjung juga. Jadi ayat itu bilang gini. Sering-sering maafin orang. Atau pandai-pandailah memaafkan orang lain. Jadi kita itu diminta untuk pandai memaafkan orang lain. Karena ayat itu lanjutannya mengatakan, kalau kamu pandai maafkan orang lain, Allah akan senang memaafkan kamu. Jadi kalau saya punya salah sama si A-nya nggak mau maafkan saya, tapi saya ini orang yang pemaaf, gampang Tapi maafin kalau saya orang udah lain. maafin tapi saya pura-pura masih marah gimana? Ya, Oh, salah gue ya? Oh, kan salah gue ya? jangan deketin orang kayak gini gitu. Jadi Udah di note. Jadi jangan diikutin ya sahabat akun surga. Jangan. Jadi jangan itu diikutin kuncinya ya tuh, kayak saya gitu itu jangan. kuncinya tuh Bang Wiri Iya, itu. benar-benar. Pak Sesi. Iya. Jadi pandai-pandailah memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahanmu. Jadi kalau saya punya salah sama orang itu nggak mau maafin saya, tapi saya pandai maafkan orang lain, biarin aja orang ini nggak mau maafin. Allah yang akan maafkan. Oh, Allah lebih hebat, lebih kuasa dibanding dia gitu. Kembali lagi tuh nggak mau maafin tuh mungkin hawa nafsunya ya, nafsunya masih tinggi. hawanya ya. yang bekerja, Ya, hawanya hawa yang bekerja nafsu. ya. Iya. Ya, ya, Emosinya yang bekerja. Saya nggak bisa Gitu. ngomong loh ini. Jadi- Kak Sawira silakan nanya apa mau nanya. Emosi ini saya, kayaknya hawa ya. ini kayaknya punya dendam masa lalu
yang belum dilepaskan gitu. Itu ada lagu tuh, saya nggak tahu. Apa lagunya coba? Ada lagu Masa itu. lalu, Bukan. biarlah masa lalu. Ada Tawa, senang penyanyi Skotlandia. Jauh amat. The Course. Pedang The Course. The Course. ya. Waduh. Itu ada lagunya dulu, Forgiven Unforgotten. Kan? Mantap. Forgiven. Saya nggak setuju tuh sama judul Kenapa? itu. Harusnya Forgiven and Forgotten. Cih. Jadi maafkan dan lupain. Jangan maafin tapi nggak ngelupain. Itu yang membuat dendam kita itu di sini berat nih saya. Emang bisa udah ngemaafin terus lupain. Jadi Pak Ustadz balik lagi nih ke hawa nafsu. Sebenarnya hawa sendiri itu beda. Hawa itu dorongan untuk melakukan keburukan. Nafsu itu Nafsu itu keinginan standar. apa? Syahwat. Keinginan mendapat lebih tapi baik. Berarti kalau Kira-kira sederhananya gitu lah, simpelnya ya. simple banget ya sebenarnya. Jadi bukan berarti sesuatu itu semuanya disamain hawa nafsu. Ya, Tidak ya. Sebaiknya enggak. Karena ada yang positif, ada yang negatif ya. Jadi yang positif itu adalah sesuatu yang kebaikan yang bisa kita dapat, sahabat akun surga. Yang negatif itu ya semua karena ego kita mengikuti si nafsu, Si Hawa. ya. Jadi tinggal pilih nih. Udah pergi tadi. Pergi aja dia biarin. Biarin aja. Biarin aja dia pergi aja. Emang kita takut. Ini udah belum sih? Guys, belum. Sahabat akun surga ini kayaknya mau bikin 2 jam nih. Belum ya? Ini ada mau nanya lagi nggak di sini ya? Tadi ada yang bertanya sih Pak Ustadz, ini di luar lagi nih. Kalau anak hasil hamil, aduh susah ini pertanyaannya. Kalau anak hasil hamil di luar nikah, apakah dia berhak dapat warisan dari ayah kandungnya? Beda pendapat. Ada yang bilang nggak dapat. Ada yang bilang kalau kemudian dia menikah dengan ibunya, jadi bapaknya yang menghamili ibunya tadi ini kemudian menikahi ibunya, maka dia dapat. Jadi beda pendapat lah. Saya nggak mau mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Jadi silahkan kita mengikuti yang mana yang lebih nyaman. Jadi pendapat itu pokoknya kalau anak ini lahir di luar nikah, maka dia itu sebenarnya komunikasi ya kan antara anak sama si bapak berat ya. Iya, tapi jalan keluarnya gini. Seandainya pun misalnya nggak mengikuti pendapat yang mengatakan dia nggak dapat warisan, ada jalan supaya si anak ini tetap dapat harta dari bapaknya. Caranya kasih yang namanya hibah. Surat wasiat ya. Wasiat, Ya. pemberian. Iya. Jadi itu diberikan selama bapaknya masih hidup. Oh. Jangan nunggu sampai dia mati. Jadi kalau mati itu kan jatuhnya harta itu jadi warisan. Iya. Tapi kalau selama dia masih hidup, harta itu hak si orang tua. Dia mau berikan ke siapa aja boleh. Tapi kalau di Indonesia itu memang bikin surat surat itu wasiat. wasiat itu agak-agak bagi orang emang besok gue mau mati. Ya, Gitu kan? sebaiknya memang dilakukan itu, apalagi kalau punya persoalan kayak gini terus mengikuti pendapat bahwa anak yang di luar nikah itu nggak boleh dapat warisan. Iya. Nah, kalau misalnya udah lahir kemudian bapaknya sayang sama dia, Mengakui apalagi ya. mengakui apalagi, caranya untuk biar anak ini dapat harta dari bapaknya, bukan warisan ya, dapat harta dari bapaknya, diberikan dalam bentuk hibah itu. Jadi sebelum si bapak meninggal, panggil anaknya semuanya. Ini semua anak-anak di sini semuanya. Ini harta ada sekian. Sekarang saya bagi. Kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Beres itu. Selesai itu ya. Selesai urusan. Ini ada dari Texas loh nonton loh Pak Ustadz. Wah. Dari Texas. Iya dari Texas nonton. Terus ada lagi yang nanya nih Ratu Leka ini dari timur. Dari timur. Kalau misalnya kita udah negor orang yang kita tahu dia lagi nyakitin kita, tapi sampai saat ini masih diam-diaman sama kita, gimana tuh responnya? Kita udah negor nih. Ya. Terus ya udah responnya tetap aja cuek-cuekan gitu. Ya tugas kita udah kelar. Tergantung dianya mau maafin apa enggak ya Ustaz ya. Kita juga nggak bisa maksain dia dong. Iya, Kalau dia betul. mau maafin, cuman urusan itu kan urusan dia sama Tuhan. Iya. Oh kembali lagi dia sama Tuhannya Kembali ya. urusan dia sama Tuhan. Tugas kita adalah memperbaiki hubungan. Apalagi kalau kita sadar bahwa saya punya salah sama dia, terus kita udah minta maaf, udah selesai urusan kita. Iya. Kan kita nggak boleh juga, masa dipaksa lagi dia, kamu harus maafin saya, ntar balik marah lagi. Ya bener. Kalau orang minta maafnya lewat orang gimana? Misalnya aku mau minta maaf Pak Ustadz nih, tapi lewat Saweri bilang dong mau Pak Ustadz saya minta maaf. Oh ya, yang penting kan niatnya udah mau minta maaf kan ya Pak Ustadz ya. Boleh. Iya. Jadi misalnya gini,
Boleh ya? punya pendapat gini. Berarti kalau saya nggak maafin, saya yang dosa? Hah? Kalau saya nggak maafin, saya yang dosa? Kan saya sih punya salah sama saya. Iya. Terus kan nggak mau ngomong langsung Iya. sama saya, minta tolong sama saya. Iya. Iya. Ya. Kan misalnya Bang Wery ini lebih dekat sama saya. Iya. Punya kedekatan lah, Iya. kira-kira kalau Bang Wery yang ngomong ke saya nggak mungkin saya tolak lah. Iya. Nah, ngomongnya ke dia. Mm-mm. Itu boleh. Boleh ya? Boleh. Namanya minta supaya gimana, supaya permohonan maaf. Kalau itu Pak Ustadz nggak mau maafin saya? ya hak saya. Jadi lebaran ini saya mohon dimaafkan semua yang pernah bersalah sama Sesi gitu kan intinya. Yang sudah meminta maaf ke Sesi harus dimaafkan. Ikhlas kan? Kan udah puasa kita. Apa? Ngomong aja, nggak usah lewat sini, nggak apa-apa. Nggak ada gunanya nyimpan kemarahan. Betul. Nggak ada gunanya nyimpan kemarahan. Nggak ada. Ngotorin hati ya? Ngotorin hati, ngerutin kening, cepat numbuhin ubah. Tapi Pak Ustadz saya mau nanya, kalau umpamanya kita ini kan emang tidak luput dengan nafsu tadi ya. Apakah nabi-nabi sebelum Kak kita Rida, itu mau tanya juga boleh. Nanti bersih aku tanya dan ke apakah Pak mereka Ustadz. juga punya Kita nafsu dan lagi ada kesalahan di juga, kanal Pak Ustadz? YouTube Semua aku. punya nafsu. Nabi Ini Muhammad dia SAW kanal itu YouTube punya aku. kesalahan. Oh, oke. Itu malah di Al-Quran Kita disebut lagi langsung. makan di restoran ini. Yaitu ada Di surah Jakarta Abasa. Cafe. Surah Abasa Dan itu ini Abasa kru-krunya. wa tawalla anjahul a'ma. Itu. Nabi itu Di sana. ditegur langsung oleh Tuhan ketika Hai guys. dalam satu Hai, kesempatan guys. dia lagi duduk bareng dengan Oke. tokoh-tokoh Quraisy. Iya. Tiba-tiba ada sahabatnya Pak Ustadz datang nih, sahabatnya ini orang buta. Yuk yang mau nanya-nanya boleh. Nabi itu Nanti memalingkan akan aku tanya ke Pak Ustadz. kayak nggak senang. Oke. Ini orang kayak bahasa kita ya. Aduh, ganggu aja nih orang Iya. datang gitu. Iya, iya. Kira-kira gitu ya. Itu nafsunya Nabi waktu itu ya. Hawanya Nabi. Iya, 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 Hawanya iya, Nabi iya. yang kerja tuh. Heeh. Tiba-tiba muncul tuh. Ini orang ngapain sih tiba-tiba datang, saya lagi ngobrol penting sama pembesar Quraisy gitu. Kira-kira kondisinya kayak gitu. Nabi langsung ditegur. Abasa wa tawalla, kenapa kamu memalingkan mukamu? Anjau lama ketika datang orang buta kepadamu. Wah. Jadi Nabi pun punya kesalahan. Nabi pernah dimarahin istrinya, pernah. Karena istrinya nggak senang sama apa yang dilakukan oleh Nabi. Aisyah itu pernah cemburu berat sama Nabi gara-gara Nabi itu sekian lama nggak datang ke dia gitu. Kalau saya mas langsung saya blok, Nabi langsung saya blok. Oh nggak boleh di blok ya? Ya elah Pak Ustadz nih. Ini ada yang sepaham sama saya nggak sih di sini ngeblok Zaman dulu boleh belum ada nggak? WA, Tidak Sesi. boleh. Jadi sama Nabi apapun. Jangan dulu Nabi. Oh, iya. Nabi itu punya posisi yang baik. Iya. Apa yang dilakukan Nabi itu nggak pernah salah sebenarnya. Nggak pernah salah menurut ukuran kita manusia biasa. Cuma karena Nabi itu posisinya tinggi, maka apa yang baik buat kita itu, buat Nabi itu bisa jadi nggak baik. Sama nih kayak gini, Bang Wery nih. Bang Wery kan pimpinan nih, pemilik di Jakarta Cafe misalnya. Kalau Bang Wery nongkrong di mana-mana ngerokok apa sih, Nih yang namanya gayanya Bang nggak Wery. benar sama karyawan Ya, minta biasa, diskon nggak kalau benar kesini. tuh. Iya, iya. Padahal itu biasa dilakukan. Iya. Tapi karena posisinya lebih tinggi dibanding yang lain, maka ada hal-hal yang bagi orang lain Betul, baik, betul. tapi bagi dia dengan posisinya menjadi nggak baik. Nah, Nabi kayak gitu. Hal yang biasa. Sebenarnya Nabi misalnya yang tadi itu emang belum nyampe gilirannya gitu kan. Tapi Aisyah marah, cemburu gitu karena aduh lama bener gitu. Jadi hal yang kayak gitu itu menjadi sesuatu yang biasa bagi orang lain, tapi bagi Nabi itu nggak benar. Dianggap nggak benar. Sama juga kayak tadi ini. Kan kalau Masa katanya udah, yang tadi orang lagi diceritain. suruh katanya udah. Nabi lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang buta datang, Nabi agak memalingkan mukanya. Bagi orang biasa itu biasa, tapi Iya, bagi iya. Nabi itu menjadi nggak pantas gitu. Oke. Nah, itu Tapi- yang membuat Nabi punya kesalahan. Semua Nabi punya kesalahan. Ini ada yang bilang nih, katanya bagus banget acara seperti ini. Ya tepuk tangan guys. Memang silakan di share, like, comment, and subscribe akun YouTube ini nih. Kanal Nyantri Online, program akun surga. Oke, ini ada yang nanya lagi, boleh ya? Tadi kita mau Durasinya panjang gitu. Tadi kita ini. udah mau doakan sama dia nggak boleh. Iya, iya, Ini iya. ada yang mau nanya nih. Ini ada yang mau nanya lagi. Mau tanya Pak Ustadz, kalau kita suka difitnah baiknya harus kayak gimana? Maafin aja. Nih, Iya. kalau saya lagi kesel sama suami, WhatsApp-nya saya blok, dosa nggak tuh? Jangan lama-lama WhatsApp-nya. Kesel sama bloknya. suami loh. Iya, jangan lama-lama bloknya. Satu jam aja boleh lah. Oh gitu. Ya. Boleh tuh katanya Kak Ridho Ella, tapi 1 jam aja, 1 habis jam itu aja, jangan bermesraan lama-lama. lagi.
ntar rugi sendiri. Cie, rugi. Rugi sendiri. Rugi sendiri. Kalau 3 hari di Maaf, saya udah nggak paham. Saya nggak tahu tuh untung ruginya. Terus ada yang nanya lagi, kalau tetangga kita suka gibah, tugas kita apa? Apalagi gibahnya tentang kita, dan kita juga tahu orang itu deket banget. Deket banget, Deket tetangga sama banget. kita. Oke. Tapi dia suka ngomongin kita. Nggak bedanya kita satu meja nih. Terus kita pipis. Diceritain Tiba-tiba kita diomongin, itu gak enak banget tuh Pak Ustadz. Iya. Itu manusiawi ya, itu apa? Masuknya kemana tadi? Enggak, itu enggak manusiawi. Itu nggak manusiawi. Itu setani. Itu yang manusiawi itu enggak membicarakan keburukan orang, itu yang Iya, manusiawi. iya. Tapi kalau udah membicarakan keburukan orang itu udah setani gitu. Jadi itu udah dorongan setan, bukan dorongan sebagai manusia lagi itu. Gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu bilangin lah. Yang caranya gini, yang pertama bukan hindari dalam arti, tapi kurangi bergaul dengan orang seperti itu. Kalau udah diomongin, dibilangin ternyata dia nggak berubah, maka yang bisa dilakukan adalah membuat jarak. Oke. Membuat jarak dengan dia, kurangi interaksi dengan dia, karena kalau udah dibilangin dia nggak berubah, memang karakternya begitu. Emang udah karakter Udah ya? karakternya. Jadi yang bisa dilakukan, hindari interaksi dengan dia supaya kita tidak menjadi korban. Iya, iya. Yang kedua, balik kepada diri sendiri, maafin aja, lapain. Udah nggak ada gunanya juga saya marah sama dia. Iya benar. Itu. Iya benar. Nggak ada Ini gunanya. nanya lagi nih, dia katanya gini. Saya lagi kesel sama suami Pak Ustadz. Tapi suami udah merayu-rayu lagi. Tapi saya masih kesel. Gimana tuh caranya supaya saya nggak kesel lagi sama suami? Belanja di Cash NK, makanya ya. Ini pelanggan aku nih. Belanja yang banyak di Cash NK ya. Bilangin mau belanja banyak. Iya, mumpung gitu. suami lagi ngerayu, belanja yang banyak. Jangan nih. Katanya, Ajak makan malam di Jakarta Cafe. ajak makan malam di Jakarta Cafe nih, alamatnya di sini nih. Nih, ngapain sih berduaan malam minggu cie? Iya. Ini alamatnya di sini nih, Jakarta Cafe di Jalan Muhammad Tamrin nomor 9 Jakarta Pusat. Di Jakarta Theater. Ya, Jakarta Theater. Ini katanya gini, ngakak, lucu, bagus nih, bermanfaat, Mbak. Masya Allah. Masya Ya Allah. kita itu lagi pencerahan sambil ngelawak memang. Ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi gini, agama itu nggak perlu berat-berat lah. Beragama juga nggak perlu berat-berat. Betul. Jadi kita bisa beragama dengan santai. Mana ada ustadz pakai jeans kayak gini? Iya, nggak pakai peci, nggak pakai koko. peci, nggak pakai Ini koko. kita lagi bikin kanal YouTube loh padahal, tapi kita santaian semua. Lihat guys, kita pakai jeans. Pakai jeans. Mas Aweri pakai kemeja, pakai jeans. Penontonnya di sana tuh enak banget, duduk manis manja. Di sana tuh lihat tuh timnya santai semua. Yang penting kita dapat manfaatnya dari pembincangan kita nih ya kan, sahabat akun surga di rumah juga kan. Semua dapat manfaatnya dari pembincangan kita. Jadi tidak perlu sesuatu itu yang kita anggap baik itu harus harus resmi, harus gimana-gimana, tidak. Kita mencari ilmu itu melalui sesuatu yang bermanfaat, itu sesuatu yang enak didengar, enak dipandang, nyaman terutama ya. Yang penting kita nyaman dulu. Kalau kita nyaman, pasti apapun informasinya, apapun perasaannya itu semua akan masuk dan mengalir sendiri ke dalam pikiran kita, ke hati ya, kita. ya. Jadinya hati kita jadi bersih, tidak lagi ada hawa, tidak ada lagi nafsu, Ya. tidak ada lagi Jangan nggak ada, harus ada. Oh, itu harus ada. Nafsu harus ada, kalau nggak ntar nggak mau makan. Oh, Tapi dikontrol, Iya. makanya kita Harus, dengan cuman berpuasa harus seperti dikendalikan. ini. saya udah nggak punya soalnya. Oh. Syahwatnya kali ya. Syahwat apa lagi Pak Syahwat Ustadz? yang tadi tanda petik. Oh, syahwat tanda petik ya. Iya. Ini pembincangan kita Kalau mulai. syahwat yang Mulai. biasa sih harus ada. Aduh, gitu. Iya. Aduh, nih katanya berkah selalu ya tim-tim yang buat konten, amin. Ditonton ya Neng kontennya ya. Aduh, selesai nih. Udahan ya. Hah? Udah nih, tutup nih. Jadi begitu sahabat akun surga di rumah ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jadi, oh iya, yang di IG, Kak Ceci save di feed. Oh oke, akan aku save di feed aku. Jangan lupa ya nonton di kanalnya Trip Online. Itu ada program akun surga, itu ada aku. Terus ada siapa lagi Pak Ustadz? Ada Dika Mahardika. Dika Mardika, udah Iya. ya? Berdua doang? Ya, pokoknya nonton ada aku sama ada Dika, Ustadznya ada Pak Ustadz Mansur, ada Farid, ada Ustadz siapa lagi? Muid. Muid, ya pokoknya bermanfaat dan kita ngobrol santai banget, sesantai-santainya. Nanti setiap akan ada aku akan buka live ya di Instagram ya. Jadi doain aja, selalu ada aku. Waduh.
Kode. Ya, everyday selama Ramadan jam 3 sore ya. Jangan lupa nih untuk sahabat akun surga, like, subscribe, komen, dan share ya. Untuk teman-teman dan keluarganya tuh tahu, oh ada info bermanfaat tentang agama hari ini. Pokoknya terima kasih yang sudah nonton hari ini ya. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, comment, and share. Nanti ketemu lagi dengan saya Sesi Idris di cerita-cerita selanjutnya, di info-info selanjutnya, di ilmu-ilmu selanjutnya. Yang penting kita harus selalu happy, bahagia, seneng ya kan. Biar jauh dari segala macam penyakit, virus, atau apapun. Yang penting hati kita harus bersih, biar aura positif itu terpancar ya kan. Kita udah pakai air wudhu, tapi kalau hati kita kotor tetap aja butek gitu ya. Karena katanya tadi cantik ya kan air wudhu. Itu Pak Ustaz. Alhamdulillah. 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 Oh, Pak Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih ya, sampai ketemu. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, Mbak Sesi. Segala informasinya yang sangat bermanfaat. Amin. Makasih. Sama-sama, Sesi. Sesi. Aduh, makanan di sini enak-enak. Buka puasa di sini dong. Oh iya dong, minuman es tebunya nih guys. Ini enak banget, adanya di Jakarta Cafe. Kalian harus nyobain. Bisa dipesan lewat Shopee Food. tuh ya, Shopee Food. Semoga Shopee ngendorse kita nih. Lagi nah. Ya udah, sampai di sini dulu ya. Ketemu sama Sesi hari ini ngobrol-ngobrolnya. Semakin santai kan kesini-sini, makanya jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.